Kemudian Stuterhim melakukan kunjungan bahwa benar ternyata di desa ini ada sebuah struktur. Ini kan kayak sama orang kan dikeramatkan ya. Itu banyak nggak kayak roh-roh yang datang ke sini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mbak Boyo dan saya Dika Sacadibrata di YouTube channel Yoga Mata Official dalam Asa Dua Dunia. Mungkin dulu belum ada yang my name is. Iya. belum ada. Iya. Konon air yang jadi perebutan para dewa dan raksasa untuk berebut air Amrita itu kan diaduk pakai gunung kan begitu. Oh iya. Ya, yang untuk tali untuk melilit itu perwujudan dari dewa Basuki itu naga tadi itu begitu konsepnya itu. Para dewa memegang ekornya, para raksasa Buto memegang kepalanya itu putar-putar sampai 7 kali. Jadi keluar Kastubemani, Buddha putih sempurna, terus keluar Dewi Sri, Dewi Laksmi, terus keluar Dewi Dawantari membawa kendi. Kendinya yang jadi simbol Purbakala itu, kendi yang ada kepala naga. Itu. Barang siapa bisa minum air Amerta terhindar dari kematian. Seperti itu. Ternyata rebutannya dimenangkan para dewa gitu. Makanya dewa itu gak bisa mati. Iya, jadi dulu rebutan supaya apa ya abadi itu ya. Abadi. Ya, begitu. Konon katanya dulu di zaman Belanda ada yang berburu kijang. Tidak berburu ya. Kebetulan candi itu memang dipugar oleh Belanda gitu. Yang itu loh Pak. Iya. Londo nembak. Iya. Belanda yang mugar candi itu. Oh, gitu. Iya. Itu yang tahu itu mbah saya dulu. Juru kunci yang pertama. Saya sudah generasi keempat. Pak Nur ini generasi keempat ya? Iya. Oh. Jadi candi dibugar tahun 1937. Terus kebetulan ada babi hutan babi itu ditembak oleh Belanda, sudah kena bagian belakang, lari ke sumber itu, ternyata celeng tadi atau babi hutan bisa sembuh gara-gara jatuh ke air itu mungkin goibnya air Amerta. Pak Nur sendiri berarti tadi bilang Pak Nur generasi keempat ya? Iya. Juru kunci atau apa tadi? Juru pelihara. Iya, juru pelihara sekarang, kalau dulu memang juru kunci namanya. Nah iya, sekarang juru pelihara ya? Iya. Nah itu berarti generasi pertama itu dari apa itu namanya? Canggah mungkin ya? Buyut. Iya, bisa begitu. Mbah Buyut ya? Iya, namanya Yai Darpo, Kiai Darpo, Yai Lasmi, terus Yai Ramelan, ya. Terus ke saya. Ya, sekarang ke anak saya namanya Dika Maulana. Sama sama saya. Iya. Dika Sacadibrata. Oh iya. Dika Maulana, Dika Sacadibrata. Berarti Dika kuadrat Pak. Iya. Dik gitu ya. Oh berarti sekarang putranya Pak Nur ya yang menjadi juru kunci atau juru pelihara ya Sumber Awan ini. Berarti nanti di dalam bisa kita bahas sama Mas Dika ya. Mas Dikanya masih keluar. Masih keluar ya. Kita numpang di rumahnya. Iya. Iya. Cukup banyak tadi Pak Nur menjelaskan ke kami ya, saya dan Mbak Boyo. Jadi sekarang pasti agak haus Pak. Monggo Pak, diunjuk Pak.
IPH-nya 8,5 loh, hampir sama kayak Sumberawan. Ya enggak? Iya. Hampir sama. Nggak, dulu ada cerita waktu pertama kali saya ke Sumberawan, terus diajak Pak Nur ke salah satu itu. Saya kebetulan lagi sakit gigi saat itu, Pak. Itu lupa saya kayaknya ini yang di apa? Sumber Uriknya. Iya. Nah, itu Yang ada kura-kuranya ya? Kura-kura. Oh iya. Udah saya cuma kumur-kumur, terus saya minum, setelah itu saya giginya hilang. Giginya hilang? Enggak. Oh, sakitnya hilang. Sakitnya ya alhamdulillah. Giginya langsung hilang. Ya tepat di itu yang challenge ditembak ya dari sumber itu. Situ ya? Di situ ya. Iya. Ya pastinya teman-teman pemirsa penasaran ya apa yang seharusnya ada di dalam Sumberawan. Tapi sebelumnya sekarang subscribe dulu dan pencet belnya. Ya wes Pak Nur, saya mau ke sana sama Mas Dika. Mungkin Mas Dikanya Pak Nur. Iya. Mungkin udah nunggu di sana. Iya, jadi Dika akan ketemu Dika juga. Iya. Iya. Ayo kita pamit dulu. Iya. Matur nuwun sangat, Pak. Matur nuwun. Turun ya, Pak. Nah, Mas Dika, kita udah nyampe di Stupa Sumberawan. Stupa Sumberawan. Iya, nggak jauh kan dari situ tadi. Iya, ya. Iya. Jalan kaki aja bisa ya sebenarnya. Tapi banyak yang bilang ini Candi Sumberawan. Ya. Ya, sebenarnya Padahal adalah ini Stupa Sumberawan. Ya. Luar biasa ya. Keren. Berarti nanti akan ada Mas Dika putranya Pak Nur yang akan juga bercerita ya. Boleh. Yeah. Mas Dika mana? Mas Dika. Monggo pinara. Nah. Sugeng Dalu. Mas Dika. Ingat teman saya Sugeng Dalu. Iya. Kita kayaknya kembar ya kalau Mas Dika sama Mbah Goyo sama-sama pakai Iya. belangkon. Udeng. Iya, udeng. Kalau kita kembarnya namanya sama. Iya. Nah, Mas Dika, Mungkin beda pendapatan saja mungkin. Enggak sama. oh sama. Rezeki. Iya, betul. Rezeki kan nggak selalu materi. Iya, bukan materi ya. Iya, betul. Ya, Mas Dika, ada yang ditanyakan ke Mas Dika. Iya. Iya, Mas Dika sebagai juru kunci. Kalau umumnya umum atau mungkin belum banyak yang tahu sebenarnya soal Stupa Sumberawan aja itu banyak yang belum tahu. Nah, ini pertanyaan simpel sederhana. Banyak yang menyebutkan Bukan juru kunci, juru pelihara. juru pelihara ya? Juru pelihara. Juru Pelihara turun temurun. Iya. Iya. Tadi Bapak sudah Pak Nur sudah menjelaskan bahwa ternyata dari generasi awal ya. Iya. Jadi Pak Nur sendiri generasi keempat dan kemudian Mas Dika adalah generasi Kelima. kelima Kelima. berarti ya. Juru pelihara dari Stupa Sumberawan. Jadi ada perbedaannya. Kalau juru kunci dan juru pelihara. Apa tuh bedanya? Kalau juru kunci ini orang yang menjaga tempat keramat. Kalau juru pelihara ini orang yang menjaga cagar budaya. Oh, oke. Mas, bedanya candi sama stupa apa? Kalau candi itu lambang dari agama Hindu. Oke. Sedangkan stupa itu lambang dari agama Buddha. Agama Buddha. Ya, kenapa disebut stupa? Sesuai dengan penjelasan dari Sang Buddha bahwa Buddha pernah ditanya apa bangunan stupa itu, kemudian beliau meletakkan jubahnya yang dilipat segi empat, kemudian menaruh mangkok secara terbalik, kemudian menaruh tongkat. Nah, itulah definisi dari stupa. Oh. Seperti itu. Oke, bukan dari bentuk atau apanya ya Ya. sebenarnya ya. Ya. Oke.
Jadi ibarat seperti lonceng. Seperti lonceng. Iya, seperti lonceng. Jadi ada segi 4, kemudian bulatan, kemudian tongkat tadi. Tongkat tadi. Ya, tongkat Sang Buddha. Oh, baik. Wah, sebenarnya sih kalau kita mau ulas mungkin terlalu panjang Iya. soal. Jadi mungkin karena kebiasaan orang-orang kita ya menyebut. Jadi memang kalau sebetulnya ada perbedaan mengenai bangunan suci itu. Memang ada candi dan stupa. Kalau lebih simpelnya ya, kalau candi itu latar belakangnya agama Hindu, kalau stupa itu Buddha. Buddha. Itu aja. Oh, baik. Oke. Pengen tahu ini Mas, sedalam mana Mas Dika udah mengetahui sejarahnya stupa Sumberawan ini? Oh iya. Mau nggak diceritakan Mas Dika? Iya, mengenai riwayat temuan awal ya. Memang stupa Sumberawan ini jarang dijamah atau jarang dikenal oleh bangsa Eropa. Nah, namun pernah disinggung oleh salah satu orang Belanda, yakni Perquin dan Melville, yang menyebut bahwa ada sebuah bangunan struktur di sebuah hutan yang ada di Sumberawan. Nah, atas laporan Melville dan Perquin, kemudian Stutterheim melakukan kunjungan bahwa benar ternyata di desa ini ada sebuah struktur yang berlatar belakang agama Buddha. Nah, kemudian di tahun 1936 kemudian dilakukanlah pembersihan di area situs ini, karena pada temuan pertama kali candi ini sudah ditumbuhi banyak akar, karena dari riwayat penemuan itu ada sebuah lubang yang terdapat pada candi tersebut. Kemungkinan besar candi ini pernah dijarah. Nah, pernah dijarah sehingga bekas dari penjarahan tersebut ditumbuhi oleh pohon, kemudian menjadi banyak akarnya yang merusak struktur tersebut. Oh gitu. Ya. Ya, saya pernah dengar juga bahwa stupa Sumberawan itu dulunya adalah ini air ya sebenarnya. Ya. Itu betul ya? Ya, jadi sebelum ada bangunan candi, sumber mata airnya sudah ada sejak dahulu. Nah, pada tahun 1359 atau abad ke-14, Raja Sanegara atau Raja Hemuruk singgah di tempat ini dalam rangka ziarah ke makam leluhurnya yang ada di Singosari. Nah, dari singgahnya Raja Sanegara tersebut, kemudian didirikanlah bangunan candi atau bangunan stupa yang berada di atas air. Ya. Karena di zaman Singosari ini perpaduan dua agama ini bukan sesuatu hal yang istilahnya perbedaan ya, karena Hindu dan Buddha ini sudah ada percampuran. Mungkin sebelum Hindu Buddha masuk ke Indonesia, orang Jawa sudah istilahnya mencampur dua agama tersebut. Muncul ajaran yang namanya Siwa Buddha. Itu sudah berkembang di Singosari sampai Majapahit. Itu mungkin sebenarnya pesannya juga ya apalagi untuk generasi sekarang ya. Apa artinya dari dulu sebenarnya sudah banyak contoh bahwa perbedaan keyakinan itu memang sudah terjadi dari zaman leluhur kita kan, dan sebenarnya tidak untuk diperdebatkan, tidak untuk diributkan. Jadi toleransi keyakinan ya. Selain itu Mas, Sumberawan ini
dulu yang menemukan itu di era Singosari atau era Belanda? Yang jelas penemu dari stupa ini adalah penduduk pribumi. Ya, tapi yang mencatat adalah orang Belanda. Oh, yang mencatat. Ya, Oh. seperti itu. Yang jelas orang penduduk pribumi kemudian melapor ke Belanda, nah orang Belanda yang mencatat. Jadi candi ini ditemukan pada tahun 1845. Nah, Mas, kita loncat-loncat ya. Ya, Sejarahnya loncat-loncat. Yang kita tahu juga bahwa ada konon cerita di sini adalah apa? Waktu itu Pak Nur sih yang pernah cerita ya. ya. Bahwa ini juga pemandian bidadari ya? Atau itu gimana ceritanya? Kasurangganan. Kasurangganan ya, Kasurangganan. Memang di dalam kitab Desa Warnana ya, atau lebih kenal disebut dengan Kitab Negara Kertagama yang dikarang oleh Empu Prapanca. Dahulu tempat ini sudah terkenal dengan nama Kasurangganan. Nah, Kasurangganan ini kalau diartikan adalah sebuah taman bidadari. Seperti itu. Taman bidadari. Ya. Berarti banyak bidadari yang mandi. Ya, maksudnya tempat berkumpulnya bidadari. Iya. Ya. Ayo Mas. Wah, cantik-cantik loh. Wow. Ada 7 bidadari. Ada 7 bidadari ya. Saya pernah 7 dengar lagunya sih, 7 bidadari. Temannya Mas Dika ya? Yang orang. Iya. Ya kita terinspirasi oleh 7 bidadari itu. Iya. Membayangkannya aja udah gitu ya. Ya, Gimana? jadi nama Kasurangganan adalah nama kunonya. Sekarang berubah menjadi Sumber Awan. Sumber awan. Iya. Sumber dan rawa-rawa. Konon Mas, Ya. ada cerita kalau di sini banyak pusaka. Bener nggak Mas? Pusaka ya. Ya. Oh, banyak sekali kalau pusaka. Contohnya Ya, pernah ini nggak? Kenapa? Pernah kayak diimpeni atau apa gitu? Kalau mimpi ya pernah. Ada sebuah keris. Nah, tapi kerisnya memang apa ya, istilahnya kayak paku buminya di sini, jadi tidak bisa diambil. Kalau diambil Ambiar. maka sumbernya mati. Iya. Seperti Iya. itu. Ya, dan pusaka-pusaka itu kan ya salah satunya di sini ya. Ya. Dan mungkin itu tersebar di seluruh Nusantara. Ya. Dan itu juga yang bikin ya Nusantara dan Indonesia ini kuat gitu ya. Ini kan kayak sama orang kan dikeramatkan ya. Itu banyak nggak kayak roh-roh yang datang ke sini, yang hadir? Ya, memang 80% memang tempat ini untuk kebutuhan spiritual. Jadi memang banyak dari kalangan tokoh masyarakat ataupun para pejabat ini istilahnya berikhtiar di sini, istilahnya ritual di sini, dan memang disinilah tempat punjernya para leluhur. Punjer Ya. Punjer. Punjer itu pusat ya. Pusat berkumpulnya leluhur. Iya. Terus kan ada ini Mas, di sebelah sana ada sumber air. Ya. Terus di belakang kita itu ada pancuran air juga ya. Ya. Itu yang sebelah sana itu apa Mas? Yang Kalau ada kura-kura. di sebelah sana ada orang-orang menyebut itu sumber kahuripan. Kalau yang sebelah timur itu sumber kamulian. Kemuliaan. Ya. Berarti kemuliaan. Kemuliaan yang Derajat. berhubungan dengan derajat, pangkat, rezeki, jodoh. Kalau kahuripan Kahuripan itu berhubungan dengan kebutuhan hidup,
Nah, itu bisa untuk penyembuhan Kesehatan. atau pengobatan, Iya. kesehatan. Berarti banyak yang ini ya Mas ya, kayak ambil airnya Ya. buat minum atau Betul. buat Jadi mereka istilahnya mengambil air ini untuk kebutuhan istilahnya kesehatan ataupun untuk kebutuhan pernikahan, siraman seperti itu. Kemuliaan tuh mungkin kayak buat apa, menaikkan derajat. Betul, atau- betul. Ya, Iya. Yang jelas sih kalau kita ngomong kan beda tuh antara angker dan keramat ya. ya, Itu suasana di sini aja energinya luar biasa. Betul. Tapi adem, adem. ayem, adem ayam. adem ayem. Iya, ayam itu bikin betah. Ya, Ya. ya mungkin tadi berkaitan sama Mas Dika tadi bilang ya, maksudnya apa? Ruh para leluhur Iya, itu jadi beda sama angker. angker. Ini keramat. Ya, Keramat ya. Jadi mungkin yang kalau saya boleh istilahin, ada yang apa, dunia yang di luar kita, yang beda sama kita. betul. Kalau di luar sana tuh kan nggak keren sih lihatnya. Kalau di sini keren-keren semua. Keren-keren semua. Keren-keren semua. Ya. Gitu. Ya memang tempat ini itu istilahnya kebutuhannya untuk religius Ya. atau magis yang bersifat dengan hal gaib. Iya, iya. Itu tapi energinya Ya, keren. Keren. Saya nggak tahu nyebutnya apa, cuman ya keren. Iya. Nanti dicoba sendiri aja Mas. Iya. Nah Mas, selain yang Kauripan sama Kamulian, Ya. kalau yang gemericik di belakang itu apa Mas? Nah, itu ada Kali, salah satu sumber ya. kali kecil ya? Ya, itu namanya sumber Kanuragan. Oh, Ya. itu Yang buat apa? dulu itu ketika zaman Singosari ini digunakan untuk abiseka. Nah, abiseka, apa itu Mas? abiseka ini penyucian para prajurit yang ketika akan berangkat perang. Oh Ya, gitu. supaya dapat energi atau kekuatan dalam menghadapi musuh. Wah, Sakti Mandraguna. Betul. cocok ya Mas. Iya. Nyoba tak? Pengen sakti. Enggak, sakal ngerti maksudnya. Sakti. Boleh tak Mas kalau nanti Boleh. kita berdua Boleh. Iya. Nanti bisa kum-kum atau Kum-kum. berendam di situ. berendam? Iya enggak lama, paling ya dingin kan soalnya di sini ya. Ya, meskipun dingin tapi nggak bikin masuk angin. Oh iya. Oh iya ya. Kita selalu lupa itu apa? Amerta itu tadi. Iya. Amerta itu artinya Mas? Amerta dari bahasa Sanskerta, tidak, merta mati berarti hidup, Berarti kehidupan. air kehidupan. Sama seperti Sama seperti kita punya apa namanya? Kesehatan. Kesehatan. Jadi semuanya. Jadi ada meditasi, ada gerakan tubuh, olah nafas segala macam, namanya yoga Marta. Iya. Yoga Marta. 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 Berarti yang Amarta abadi. jangan diambil dari sini juga ya. Iya. Amarta Iya. ya. Itu atas saran Pak Nur. Atas saran Pak. Iya loh itu. Bapaknya jenengan. Yoga Marta. Yoga Marta. Gak apa-apa kalau mau dicoba Mas. Mau dicoba? Iya. Ya. Ayo ikutin kita yuk. Tapi jangan lupa subscribe ya. Pencet belnya juga sekarang. Ikutin kita terus. Adem. Iya. Aneh. Aneh. Satu, dua, tiga.
Mbak Boyo, alhamdulillah kita sudah habis melakukan sedikit ritual di Kanuragan ya. Iya. Kanuragan, alhamdulillah. Ya, seger sekali. Wow. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Terima kasih juga untuk Pak Nur dan Mas Dika yang sudah banyak ngasih penjelasan. Ikuti terus channel YouTube kita, Yoga Marta Official. Asa dua dunia. Dengan meditasi kita lebih mengenal hidup dan kehidupan. Terima kasih. Asa dua dunia.